Bang, kita harus berlaku objektif. izin, ini banyak netizen mempertanyakan bukti. Nah, ini juga nih. Kau status kau di sana sebagai apa? Hah? Pengacarakah kau di sana? Kuasa hukumkah kau di sana? Ya, tolong kau spilkan dulu surat keterangan sakit Egy Sujana itu. Ya, kalau orang sakit pasti ada diagnosa dari dokter, ya, atau rumah sakit di mana dia dirawat. Ya, coba kau tunjukkan. Ya, jangan hanya foto-foto orang di impus. Aku pun bisa bikin kayak itu. Ya, ku bikin impus, puskesmas bisa juga, atau sembunyi ku di bawah kolong. Ya, Egy Sujana, kau yang membuat gaduh, kau yang harus bertanggung jawab, Egy Sujana. Ya, tidak pengadilan negara, pengadilan rakyat akan menghukum kau nanti. Ya, jangan main-main kau. Ini kau udah bikin gaduh ya. Tobatlah, Dokter Siva, tobatlah kau. Cobalah Dokter Siva ngelamar ke bidan-bidan apa? Dia perlu ngelamar ke dukun beranak lah itu, coba. Dukun beranak agar lahirannya lancar nanti pasien-pasiennya. Ya, kalau kau nanti di klinik ke Dokter Siva, coba ngelamar di dukun beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar dari Mbah Egy yang tiba-tiba saja hilang dari peredaran ya. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu dalam beberapa konten sebelumnya, bahwa banyak sekali netizen yang merasa kehilangan atas lenyapnya Mbah Egy dari peredaran di media sosial ya, atau dunia maya. Bahkan ya, saking hilangnya dan gak muncul-muncul lagi yang bersangkutan sampai tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebanyak 2 kali. Dan dengar-dengar teman-teman ya, dengar-dengar dia saat ini sedang mengalami sakit keras ya, yaitu kanker. Waduh, ngeri kali aku mendengarnya ya kan. Tapi kok selama ini dia kelihatan sehat-sehat saja ya, ketika dia mencaci Jokowi, menghina Jokowi ya kan, bahkan dalam tanda kutip memfitnah Pak Jokowi, kok dia terlihat sehat-sehat saja. Tetapi begitu dilaporkan Jokowi, mendadak dia kena kanker. Ini berita baik apa berita buruk sih teman-teman? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bang, Kita harus berlaku objektif. izin, ini banyak netizen mempertanyakan bukti. Nah, ini juga nih. Kau status kau di sana sebagai apa? Hah? Pengacarakah kau di sana? Kuasa hukumkah kau di sana? Ya, tolong kau spilkan dulu surat keterangan sakit Egy Sujana itu. Ya, kalau orang sakit pasti ada diagnosa dari dokter, ya, atau rumah sakit di mana dia dirawat. Ya, coba kau tunjukkan. Ya, jangan hanya foto-foto orang di impus. Aku pun bisa bikin kayak itu. Ya, ku bikin impus, puskesmas bisa juga, atau sembunyi ku di bawah kolong. Ya, Egy Sujana, kau yang membuat gaduh, kau yang harus bertanggung jawab, Egy Sujana. Ya, tidak pengadilan negara, pengadilan rakyat akan menghukum kau nanti. Ya, jangan main-main kau. Ini kau udah bikin gaduh ya. Saya sendiri udah muak nengok kau dah, betul. Ya, tolong kau spill surat keterangan sakitmu. Rumah sakit mana kau? Luar negeri mana? Sakit bisul, sakit panu kau? Sakit apa kau? Hah? Nah, iya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa kalau cuma pura-pura semua orang juga bisa, ya kan? Apalagi cuma diinfus-infus saja. Bidan di dekat rumah para netizen itu bisa, ya kan? Iyalah, apalagi infus itu kan tidak menunjukkan ya bahwa seseorang itu mengalami sakit ya kan, karena infus itu kan sejenis makanan tambahan. Bahkan juga para olahragawan ya kan, teman-teman yang sering badannya diforsir itu memang beberapa ada sebagian yang menyempatkan diri sebulan atau 2 bulan sekali begitu itu diinjek begitu ya, diinfus ya, vitamin C dan lain sebagainya ya kan. Jadi semua orang bisa lah kalau sekedar cuma pura-pura macam kayak gitu.
Tapi sekali lagi ya kan, kalau memang ini benar-benar sakit dan mengalami kanker gitu ya, kira-kira stadium berapa ya? Saya nggak ikut nyukurin loh teman-teman ya. Saya ya turut berbelasungkawa lah, turut berduka cita karena penyakit itu nggak ada orang yang suka ya mengidap penyakit apapun ya. Lanjut. Tobatlah, dokter Tifa, tobatlah kau. Cobalah dokter Tifa ngelamar ke bidan-bidan apa? Dia perlu ngelamar ke dukun beranak lah itu, coba. Dukun beranak agar lamarannya lancar nanti pasien-pasiennya. Ya, kalau kau nggak diterima di klinik ya dokter Tifa coba ngelamar di dukun beranak. Nah, ini keren kali ya kan? Ini udah beda bahasanya dengan video yang bagian depan tadi. Ini Bung Firdaus muncul lagi ya kan? Dengan pernyataan yang tidak kalah kocak dengan pernyataannya yang kami tampilkan di video-video sebelumnya ya. Dokter Mangkrak, udah denger nggak lu? Sarannya Bung Firdaus barusan, udahlah ya. Saya sepakat dengan Bung Firdaus, mending kau nggak usah lah mata sebagai ahli anatomi dan lain sebagainya. Udahlah jadi dukun beranak aja. Lanjut. Bikin gaduh Republik ini. Kalau saya wah udah tangkep aja. Pilih. Setuju ora? Cari dulu. Suruh dilaporin. Setelah dilaporin mereka bilang kami dikriminalisasi. Katanya suruh diuji di laboratorium forensik. Setelah hasilnya keluar dari hasil dari laboratorium forensik di Mabes Polri, mereka nggak percaya juga dengan hasilnya. Bahkan mereka lapor ke Komnas HAM. Dan mereka bikin pernyataan agar dunia tahu. Dan mereka lapor ke PBB juga. Ya Allah, jadi maksudmu ki apa toh? Kenapa kalian selalu menggiring opini masyarakat ini untuk mendengarkan atau menyaksikan hal-hal yang sebenarnya gak substantif gitu loh. Kalau mau kritik, kalau mau membangun, coba berikan masyarakat itu hal-hal gambaran yang membangun bangsa dan negeri ini. Yang cerdas toh, jangan seperti itu. Mau kalian itu apa? Jadi saya setuju sama ibu ini. Terus keren bu, suarakan kebaikan. Baik, yang setuju tulis di komentar ya. Bye. Sepakat ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Irma Nasdem barusan, dan foto di bawahnya menurut saya bisa menjadi referensi siapa saja yang memang seharusnya harus segera ditangkap agar tidak menambah kegaduhan ya, Kenapa? Ya karena orang ini udah jelas-jelas bikin gaduh gitu loh ya. Si maling panci ya kan, si krisis moneter, kemudian si dokter mangkrak, kemudian si aki-aki suara cempreng, itu semua harus dikandangin semuanya ya, biar negara dan bangsa ini aman. Kalau perlu buatlah peraturan pemerintah untuk memulangkan para keturunan imigran ya yang di Indonesia ini suka bikin gaduh ya. Lanjut. Kita bisa memutuskan kemana kita berpihak, tentu saja kepada yang benar dan kepada yang jujur. Ya. Ibu Ipapila ini mengatakan kalau kelompok Roy Panci Bolong Suryo CS ini adalah manusia-manusia jujur. Yang katanya Roy Suryo Panci Bolong ini adalah ahli telematika. Kalau benar memang dia itu ahli telematika, seharusnya S1, S2, dan S3-nya juga jurusan telematika. Dan mengajarnya pun harus telematika. Lah ini S1-nya saja komunikasi, S2-nya magister kesehatan, di mana nyambungnya, di mana jujurnya. Dan si Rismond yang ngakunya lulusan Yamaguchi dan dia sempat memperlihatkan sertifikat yang dari Yamaguchi itu, ternyata pihak Yamaguchi ini membantah kalau Rismond Sianipar ini pernah menempuh pendidikan di Yamaguchi. Jujur ya Bu ya, jujur sekali ya. Jujur sih kalau memang lulusan Tamagotchi, saya yakin ya. Dan juga si Tifa yang mengaku dokter ya, ternyata universitas tempat dia menempuh pendidikannya seperti Dria Karya, Griyatama ya, antara dokter dan doktor. Tapi mereka itu juga membantah dokter Tifa ini atau si Tifa ini ya, Tifa-Tipu ini sebagai mahasiswa non-aktif di universitas bersangkutan. Jadi ini ya Ibu yang disebut manusia-manusia jujur. Masalah pendidikan mereka aja tidak jujur kok.
Aduh, menyerang Pak Jokowi lagi. Dia sendiri atau mereka-mereka sendiri juga tidak jujur dengan masalah pendidikannya. Dan mereka-mereka ini, manusia pembuat gaduh ini, sudah tidak percaya lagi dengan institusi yang ada di negara kita seperti Barreskrim Polri mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Dan mereka ini akan membawanya ke Singapura. Akan uji lab di sana, katanya di sana itu lebih canggih. Ibu Iva Villa, ya. Lab for uji forensik yang ada di Barreskrim ini menjadi tempat rujukan dari mereka-mereka dari negara-negara lain untuk belajar di negara kita untuk masalah uji lab forensik. Mereka itu justru belajar di negara kita. Jadi sebenarnya siapa yang lebih canggih ya uji lab forensik ini? Ya pastinya Indonesia lah. Ya, ngapain juga ya bawa-bawa jauh-jauh ke sana ke Singapura. Sebenarnya ini bukan masalah ijazah, tapi masalah hati mereka yang sudah kadung sakit hati, dan sekarang ini mereka dengan berbagai macam cara untuk menghindar dari jerat hukum yang karena sudah memfitnah Pak Jokowi. Ya, silakan dibawa kemana aja, ya tetap hasilnya akan sama. Ijazah Pak Jokowi ini asli ya. Mereka itu nanti setelah Singapura pastinya akan menyatakan ijazah Pak Jokowi ini asli. Tetap mereka itu tidak akan pernah percaya ya. Percayanya nanti ya kalau sudah di titik akhir. Ya pantasnya manusia-manusia itu ya udahlah masukin aja deh. Nggak usah lama-lama. Memang ini untuk mengulur-ngulur waktu mereka agar terhindar dari jerat penjara ya Bu. Jujur ya Bu, jujur dari Hong Kong. Iya, aduh, ini anak abah yang satu ini ya kan muncul lagi. Ya, aku kira ya lama nggak muncul itu udah waras ya, mungkin obatnya udah cocok ya kan, sehingga udah nggak mabok lem ibon lagi. Nggak taunya dia muncul lagi ya, yang di stitch oleh netizen barusan, baik ini yang bagian depan tadi itu yang menggunakan kerudung dengan apa namanya, bendera sebuah negara di Timur Tengah gitu ya. Dia muncul lagi, ternyata belum waras. Ternyata sulit ya. Waras menjadi anak abah itu sulit gitu, butuh perjuangan. Makanya kayak Fritz Alorboy, kemudian juga si Batman Power itu bersyukurlah mereka pada sembuh ya kan. Dia bisa sembuh total dari sebagai anak wabah gitu. Lanjut. Roy Suryo, kenapa kok gua ini ya sering sekali melihat Roy Suryo hari ini di FYP saya mengenai ijazah, dan kalau kita melihat mimik mukanya ketika dihujam beberapa pertanyaan ataupun ketika beradu argumentasi ataupun mendengarkan narsum lain ya kan, memberikan narasinya, memberikan opininya, dia akan mengeluarkan mimik muka yang begini nih. Emang itu ciri khasnya mungkin ya. Gue kadang kadang lucu juga gitu, mimik mukanya emang kayak gitu apa gimana sih? Misalkan terpojok nih dengan pertanyaan, dia akan ketika ketawa khasnya keluar itu gue kayak mikir, nih orang kok sehat enggak gitu maksud gue. Kalau menurut abang gimana artinya kalau mimik mukanya seperti itu? Ciri khas atau menunjukkan bahwa yang bersangkutan mungkin mengalami gangguan psikologi tertentu. Silakan teman-teman ikut berkomentar ya di kolom komentar. Lanjut. Saya memang 2 hari ini kayaknya nggak posting ya tentang perpolitikan, apalagi tentang Roy Suryo. Banyak DM saya, Bang, ini Roy Suryo dibahas Bang, Tifa dibahas Bang. Saya sebenarnya sudah agak malas membahas mereka, karena nggak tahu kenapa di saat kita tahu latar belakang mereka, tujuan mereka apa, memang tidak perlu dibahas lagi. Orang segoblok itu ya, itu memang tidak perlu dibahas, seharusnya seperti itu. Tapi ini mungkin hanya sebagai sebagai memberikan edukasi dan juga memberikan informasi ya.
Setelah ini ya mereka itu tidak akan pernah berhenti ya, walaupun Bapak Jokowi sudah menunjukkan ijazah asli dan lain-lain, mereka tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Mereka itu berprinsip ya, Bapak Jokowi itu selalu salah di mata mereka karena ada suatu dendam kepentingan. Paham kan sampai di sini? Rosuryo dipenjara di masa era Bapak Jokowi, lalu si Tifa mendukung Anies Baswedan kalah dan dia sakit hati. Ya sampai situ aja kita sudah paham kok ya. Jadi kalian juga bisa melihat nanti pada akhirnya banyak gerakan-gerakan masyarakat yang tiba-tiba muncul, ya itu memang dikoordinir oleh Rosuryo dan juga Tifa secara dan lain-lain orang CS-nya yang di dalamnya yang ingin menjatuhkan nama Pak Jokowi ya, dan mereka mencoba untuk membela diri dengan memasang badan seseorang yang nantinya dilibatkan dan dikorbankan seakan-akan mengatasnamakan rakyat. Jadi paham sampai di sini ya. Kita nggak perlu bahas mereka, tapi ini sebagai edukasi saja. Hati-hati dengan pernyataan di media sosial yang menyesatkan. Apalagi ini pernyataan tentang Rosuryo, Dr. Tifa, Simon, ya siapa lagi itu ya, yang dimana dia sengaja untuk menyebarkan fitnah, berita bohong. Teman-teman hati-hati, jangan termakan itu. Seperti itu aja. Ini edukasi saja. Sebenarnya malas juga bahas. Oke. Iya, betul ya. Orang segoblok ya kan, Maling Panci, Dokter Mangkrak ini sebetulnya nggak perlu dibahas lagi gitu loh. Tapi gimana lagi? Ya selalu FYP di beranda media sosial kami. Ya gimana lagi ya kan? Mau nggak mau jika dibahas, walaupun saya juga ngerasakan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya gitu loh. Saya juga malah khawatir, lama-lama saya juga ikut bodoh lama-lama ya kan, setiap hari mengikuti konten-konten macam orang-orang sengklek-sengklek gitu. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Firdaus ya, yang meminta Dokter Mangkrak bertaubat dan mending jadi dukun beranak saja. Menurut saya ini adalah saran yang paling sangat masuk akal ya, karena selama ini Dokter Mangkrak ini kan orang yang tidak punya keahlian sama sekali menurut saya, selain sebagai seorang dokter ya, walaupun hari ini gelar dokternya mulai diragukan karena tidak bisa dilacak dari berbagai platform gitu ya. Tetapi minimal dengan menjadi dukun beranak, kemampuannya di bidang kedokteran minimal terpakai ya. Kalau memang benar-benar sebagai seorang dokter, atau jangan-jangan dokter palsu. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.